Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di podcast Perdikan siang kali ini. Kali ini kita bertemu sama Mas Bambang Nugroho yang sering dipanggil sama koleganya Mas Bambang Gagi. Ya. Kenapa kita menghadirkan Mas Bambang Gagi di sini? Karena belakangan ini ada satu fenomena ataupun satu berita yang trending menyangkut beliau. Kali ini kita khusus menghadirkan Mas Bambang Gagi karena baru saja mendapatkan rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil wali kota mendampingi Pak Teguh Prakoso. Kita relax aja, kita nanggap Mas Bambang. Gimana sih Mas ceritanya kok bisa jenengan terjun ke dunia politik? Kalau ceritanya panjang, Iya. Ceritanya panjang untuk bagaimana terjun di politik. Sejak lama, Mas. Mulai awal pemilihan langsung. Oh ya. Pemilihan langsung kita support. Tahun PDI berapa Perjuangan. itu? 2000 berapa ya? 5 apa 6 ya? 2004 ya. Ya, pokoknya awal 2004 ya. 2004 Mas ya. 2004. 2004 ya? 2000, Tsunami Aceh itu 2009, 2006 kalau 2006. ya. 2006 itu awal itu. Tapi kita udah bergerak. Wah, jenenge anak muda ya, partai yang sangat. Koncone oke, bolone oke waktu itu ya. Kampanye ngeng-ngeng gitu. Tapi tidak masuk di dalam struktural. Ya. Kemudian karena usaha saya itu percetakan advertising ya. Kebetulan sering diskusi pemenangan strategi itu dengan teman-teman yang menjadi tim sukses dari PDI Perjuangan. Dari sanalah kecintaan semakin kuat. Sampai kemudian ya selalu support. Selalu support hingga masuk struktural itu di badan sayap. Ya, di sayap partai ya. 2018. Ya. 2018. Kelihatannya sama Mbak Mariana ya. Mbak Hartanti. Mbak Hartanti juga ya. Badan ekonomi. Oh ya, badan ekonomi. Kemudian di 2021 KTA-nya muncul. Prosesnya panjang. Tuh, di periode kedua presiden. Baru 2021 KTA-nya muncul. Muncul KTA-nya. Terus kemudian sekarang di badan sayapnya yang ketuanya Mbak Mariana. Oh gitu ya ceritanya. Badan ekonomi, industri, operasi dan panjang sekali. UMKM juga ya. UMKM juga. Tuh. Jadi kemudian juga masuk di dalam Bapilu. Oh ya, yang terakhir ini ya tahun 2002 katanya. Sebenarnya ya Bapilu. Kalau dulu zaman Pak Rudi ikutnya di tim pemenangan kota. Istilahnya itu. Tim pemenangan kota. Jadi sudah ikut menjadi pasukannya Pak Ketua DPC sudah beberapa kali. Tapi sekali lagi memang tidak mencari organisasi bukan untuk cari jabatan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan di situ, supporting kan nggak masalah. Sip, makasih. Itu ya seperti motor itu loh. Bukan yang utama itu apa aja ada. Mungkin hanya olinya gitu ya. Tapi untuk jalan bensin. Tapi untuk supporting mesin supaya nyaman oli atau mungkin jadi rem atau mungkin starternya. Tapi menjadi bagian dari Terus ini Mas, orang politisi kan juga harus punya modal kuat ya. Terus Mas Bambang Gagi bisa mensejajarkan antara bisnis dan politik ini dengan tetap menjunjung etika. Artinya selama ini kan yang jauh-jauh di sana kan nggak seru, hanya memanfaatkan fasilitas dari pemerintah daerah dan sebagainya. Sementara Mas Bambang Gagi itu berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga dan segalanya, kemudian baru aktif di partai, dan itu seiring sejalan. Beda dengan yang lain, cari fasilitas, cari koneksi, cari KKN dan sebagainya. Ini bagaimana untuk menstabilkan pikiran seperti ini? Ya, lillahi ta'ala, tidak ada lelah kita itu tidak dapat lelah. Jadi ya karena kecintaan ya, kita melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Saya melihat baik ketua DPC, ketua DPD itu
bekerja untuk partai itu luar biasa. Kami yang kenal dengan beliau dekat itu memang ya untuk mengabdi, untuk melayani itu partai ini tepat ya, untuk tepat sasaran. Walaupun ada kurang salah keliru pasti ada. Tapi memperjuangkan wong cilik rakyat ini saya melihat dari strukturnya. Strukturnya itu mulai DPD, DPC, kemudian PAC, kemudian ranting sampai anak ranting. Anak ranting ini berarti struktur yang paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri di tingkatan RW langsung dengan masyarakat. Sehingga langsung ya. Sehingga ketika ada aspirasi, ketika masyarakat itu butuh langsung untuk berkomunikasi dengan pimpinan, dengan kepala daerah itu lewat anak ranting, lewat teman-teman dewan di legislatif, kemudian legislatif berkomunikasi dengan eksekutif, kemudian apa yang mesti diperjuangkan dikawal untuk masuk di dalam perencanaan RPJMD, itu yang nanti kemudian dikawal untuk realisasinya. Jadi aspirasinya tepat sasaran ya? Tepat sasaran. Ya, kalaupun ada margin error, manusiawi sekali ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota yang lain jauh. Terus sampai di Solo ini sejak awal ini kan ya wali kota maupun wakil wali kotanya kan tidak ada masalah. Sejak awal pemerintahan Solo di pemerintahan pemilihan langsung itu ya. Terus gini Mas, kembali ke laptop, ini kan Mas Bambang Gage kan lagi menjadi viral pemberitaan dimanapun, baik itu di media mainstream maupun di media sosial, dengan ditetapkannya Mas Bambang Gage sebagai calon wakil wali kota mendampingi Pak Teguh di pemilu kada Pilwakot tahun 2024 ini. Itu ceritanya bagaimana Mas Bambang bisa mendapatkan kepercayaan dari partai? Ya, semua terjadi semua terjadi secara alam. Jadi mungkin pimpinan punya pertimbangan yang lain kalau catur itu kan tergantung langkah lawannya. Langkah lawan untuk kemudian menentukan siapa yang kemudian akan diajukan. Oh, kalau cukup pion, cukup kuda atau mungkin beteng. Ini yang perso ini kan yang melakukan keputusan. Sehingga mungkin saya dianggap mungkin mampu. Masih Mbak. Oh ya, makasih. Minta ini ya. Di situ keputusan beliau-beliau. Kita ini kan hanya pasukan. Siap melaksanakan tugas, siap mengawal, rekomendasi untuk menerima tugas tanggung jawab untuk memenangkan pilkada. Sudah, kita jalan. Gini Mas, saya terlepas dari apa tadi strategi politik dengan analogi catur tadi, tentu saja kan partai kan melihat sosok Mas Bambang pasti punya kontribusi lah. Nggak mungkin orang di jalan, nggak mungkin orang yang tidak kenal, yang mungkin orang yang tidak punya apa-apa ujuk-ujuk diambil itu. Ya, karena peran tadi di partai banyak dan kita tidak pernah waktu Pak Rudi jadi wali kota, mulai kemudian Pak Teguh yang juga jadi wakil wali kota, itu kan saya selalu berusaha tidak pernah nyuwun pekerjaan. Tapi mungkin kalau nyuwun mau pinjam pakai tempat itu mungkin karena organisasi ini kan banyak, kita sering berkomunikasi dengan beliau untuk badhe ngampil seperti itu banyak. Misalnya ngampil lapangan untuk kemudian mendapatkan wali kota atau wakil itu kan kadang memiliki batas maksimal untuk bisa memberikan diskon itu loh. Atau keringanan ya bahasanya. Keringanan. Sehingga kita juga bisa membantu banyak teman-teman yang lain. Sehingga dari situlah kecintaan kita terhadap partai untuk
kita mesti memperjuangkan nih PDI Perjuangan, karena ternyata siapapun yang jadi kepala daerahnya ini, saya selaku kader partai juga yang berada di organisasi banyak ini, ternyata hanya saya kader yang tidak memiliki jabatan tinggi saja, berkomunikasi untuk meringankan beban teman-teman organisasi, misalnya pinjam baliho atau memasang titik reklame itu untuk dapat keringanan pajak atau retribusi, ternyata juga bisa menolong. Sehingga niat kita untuk selalu memenangkan paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu semakin kuat. Ini Mas, sejak justru yang terjadi itu sejak Mas Bambang Gage mendapatkan rekomendasi, kemudian mendaftarkan ke KPU sampai malam, kemudian dalam perjalanan sekarang ini Mas Bambang Gage justru yang lebih viral ketimbang Pak Ketua, terutama di kalangan milenial dan sebagainya. Pernah satu kali Mas Bambang Gage bicara bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Itu analoginya gimana, Mas? Siapa? Enggak, artinya gimana? Mas Bambang Gage kan punya analogi gitu. Ya. Wakil itu harus mengalah. Yang pertama harus ketua. Ya. Nah, kan Mas Gage kan punya analogi seperti itu. Jangan sampai ada matahari kembar dalam sebuah organisasi pemerintahan yang namanya wakil harus tetap nomor 2. Ya. Begini, wakil itu awak mbek sikil, bukan kepalanya. Ya, jadi perintah semuanya adalah perintah dari ketua, kepala. Ya tentu, wong saya juga kemarin ditanya di KPU. Mas Bambang kan tidak masuk dalam survei. Ya, enggak. Ini pertanyaan berikutnya nanti, Mas. Kenapa harus berani? Ya tugas saya dong. Bapak izin untuk kemudian bagaimana harus dikenal masyarakat. Karena ini yang terakhir nih. Konsekuensinya apa ya? Mendekati tapi tidak mengungguli. Sopo sira banter ojo ndisi. Sopo sira pinter ojo ngguroni. Mungkin jenengan itu angle-nya saja mungkin, tapi saya adalah bintang. BG bintang, mataharinya tetap beliau. Sepakat. Ya mungkin tidak pasti lo, pas siang. Padahal itu kalau pas malam, ternyata yang ini bintang-bintang. Memang jumlahnya banyak. Kelihatan viral itu juga karena jumlahnya banyak, tapi itu bintang. Dan itu lebih indah ya. Itu tunggal satu, tapi lebih besar. Sepakat. Terus gini lah, kalau saya tetap menghormati marga Teguh. Ya memang sebagai orang Jawa memang harus seperti itu. Terus gini Mas, dalam perjalanannya nanti upaya apa sih yang dilakukan Mas Bambang Gage untuk mendongkrak kapasitas? Saya tahulah kepercayaan Mas Gage kan ada di mana-mana, di PMI, di ASPRO, di KNPI, di HIPMI, di Kadin dan lain sebagainya, itu tidak diragukan lagi. Terus upaya apa yang dilakukan Mas Bambang Gage dan mungkin Pak Teguh serta tim pemenangan ya untuk menuju ke sana di tanggal 27 November yang akan datang? Ya. Pertama, ini tadi saya juga sudah mengajukan surat permohonan cuti di kepengurusan PMI karena sesuai dengan PO, peraturan organisasi di PMI. PMI itu organisasi sosial yang tidak boleh bermuatan kampanye. Jadi ini tadi rapat, kemudian sekalian saya menyampaikan. Disisipkan ya. Dan tadi juga beberapa teman harusnya kan menyerahkan surat begini, enggak fotonya lain, akhirnya di video dari teman-teman. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kan ada bukti bahwa saya sudah mengajukan surat permohonan cuti. Selain mengajukan surat cuti ke PMI, kemana lagi Mas? Hanya di situ karena sesuai dengan peraturan organisasi. Karena mungkin Apindo tidak ada, Kadin tidak harus ada, HIPMI, KNPI juga. Kalau HIPMI, KNPI ini kan masa lalu ya, kan sudah pengurusannya sudah bergeser. Tapi kan apapun masih Bambang Gage kan entah itu jadi pembina, penasehat kan sudah KNPI Jawa Tengah. Itu jadi levelnya sudah lain, berbeda, sehingga saya hanya yakin dengan apa ya istilahnya investasi organisasi, investasi sosial yang sudah saya lakukan. Insya Allah mungkin saatnya saya bisa apa ya menyelesaikan ini, karena investasi itu sudah dikenal, dan tentu dengan teman-teman memiliki apa ya
secara panjang, secara panjang dan kedekatan personal ya. Secara panjang di mana tingkat emosionalnya akan berbeda. Jadi mungkin dengan yang baru-baru saya kenal, tapi pengurus yang baru belum tentu kenal yang lama-lama. Kira-kira begitu. Ya itu salah satu modal saya untuk bisa kemudian menjadi target-target kami untuk mencapai target yang akan kita raih. Selain investasi jangka panjang dan modal sosial tadi, apa yang mau dilakukan Mas Bambang Gage untuk meraih kemenangan di tanggal 27 November yang akan datang? Pasti ini nanti kan program-program disampaikan. Ya. Jadi itulah sekali lagi PDI Perjuangan. Ya. Tegak lurus betul. Ya. Jadi instruksi partai DPP menginstruksikan kepada seluruh paslon ada namanya visi misi utama yang harus dikawal. Ya. Kemudian ada program di mana pengembangan dan modifikasinya mungkin bisa menjadi setiap wilayah berbeda. Dibocorkan Mas, apa sih visi misi dan program yang nantinya mau disampaikan ke KPU maupun ke Kalayak? Kemarin sudah diserahkan ke KPU. Jadi bisa dikasih bocorannya apa saja Mas? Tentu yang utama adalah bagaimana rakyat sebagai objek utama untuk bisa disejahterakan dengan keadilan dan lain sebagainya. Kata kunci cluenya itu. Karena kalau saya bacakan visi misi dan teknisnya, jadi visinya itu kata kuncinya, misinya itu dengan cara apa? Itu luar biasa loh Mas. Enggak sesingkat sesimpel, mohon maaf ya, instruksi PDI Perjuangan. Itu 1-2 bisa dibocorkan nggak dari deretan yang 10 sampai 50 atau berapa, mungkin ada 1-2 yang mungkin yang paling sederhana banget gitu. Ya, begini. Oh iya. Ini. Jadi visi misi Cakada. Ya. Cakada itu calon kepala daerah. Artinya berlaku untuk apa namanya? Calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan itu digodok sama DPP ya. Ya. Juga gubernur dan wakil gubernur. Kali ini kan ada 2. Ya. Kepala daerah tingkat 2 dan gubernur tingkat 1. Jadi kalau kepala daerah itu ada 2, kabupaten dan kota. Kalau gubernur 1. Ya. Jadi misalnya begini Mas, garis-garis besarnya itu ada. Ya. Sehingga apa namanya, visi misi ini terintegrasi sampai ke pusat. Oh gitu. Jadi tidak ada kepala daerah yang melakukan visi misinya itu melenceng ya. Melenceng dari apa yang menjadi garis besar haluan dari DPP. Jadi di sini visi misinya kepala daerah itu jelas. Bagaimana membangun masyarakat adil makmur itu harus bisa menerjemahkan penjabarannya gimana? Makmur, lestari dan berkeadaban. Jadi membangun masyarakat adil makmur itu bagaimana? Adil itu kan luas nih. Ya. Adil bagaimana ketika si kaya dan si miskin mendapatkan prioritas. Kan begitu? Ya. Misalnya haknya sama, wajibannya mungkin yang berbeda. Oh ya. Adil itu kan susah. Ya. Anaknya 3 pada SD, SMP, SMA. Ya. Kalau dilihat nilainya sama, itu bukan berarti adil. Ya. Karena kebutuhannya berbeda. Yang naik motor mungkin tidak perlu, yang naik mobil tapi diantarkan sekolah. Ya. Dengan yang naik motor tapi berangkat sendiri, uang sakunya berbeda. Fasilitasnya berbeda. Tapi itulah adil. Adil itu susah. Makmur, tapi bisa memberikan kemakmuran. Makmur yang apa? Bukan makmur yang serakah, tapi makmur rakyatnya. Makmur rakyatnya itu ya sandang pangan papannya jelas, clear. Ya. Oh ya. Jadi dan lestari berkeadaban. Punya adab ya. Lestari itu ya apa ya? Terus menerus. Langgeng ya. Langgeng. Ya. Enggak sekali di tahun pertama selesai tidak. Terus. Nanti terus itu ditingkatkan lagi sehingga bisa
angka kemiskinan nanti turun, terukur. KPI, Key Performance Indikatornya jelas. Mau turun berapa persen, 0, atau persentase targetnya ya. Gini Mas, ini rada nganu. Kemarin itu ada teman-teman 1, 2, 3, 4 yang kemarin daftar, kemudian teman-teman media jurnalis konfirmasi kepada Pak Rudi, dan yang sangat melegakan Pak Rudi membela jenengan mati-matian terhadap rekomendasi saya itu. Minum ya. Monggo Mas Bambang Gage. Terus sejauh mana kedekatan panjenengan sama Pak Rudi sehingga dibela mati-matian seperti itu? Ya, kalau saya melihat sosok Pak Rudi, ya, itu bukan hanya soal kedekatan. Ya, beliau adalah kader terbaik yang mengutamakan, melaksanakan apa yang menjadi perintah dari ketua umum. Ya. Sehingga beliau tidak melihat saya secara subjektif maupun objektif. Ya. Tapi apa yang menjadi kehendak ketua umum, apa yang menjadi kehendak organisasi, itu yang beliau laksanakan. Ya. Itu tidak semua orang bisa. Ya. Makanya membela jenengan ya ketika ada seperti itu. Saya juga kader. Ya. Saya perlu dibela. Beliau orang yang saya anggap panutan ya. Contoh sosok yang bijaksana. Apapun perintah dari DPP, perintah yang harus dilaksanakan oleh Ibu, dia tidak pernah berani menentang sedikit pun. Apa yang ditugaskan siap dilaksanakan. Apa yang ditugaskan siap. Dari teman-teman ada pertanyaan titipan enggak? Sudah. Nganu Gojar, ada titipan pertanyaan untuk Mas Bambang Gage kita malah siang kali ini. Ya, saya melihat bahwa panjenengan ini bisa berada di perahu yang lain di luar sistem. Nanti ini kan PDI ada di luar itu banyak komunitas, ya, dari otomotif, macam kelompok agama, ya. Hobi, kan. Ini panjenengan memiliki peluang untuk menggait suara mereka. Ini Bismillah. Langkah panjenengan setelah ini bagaimana? Masih ada waktu 2 bulan. Ya. Untuk merangkul para ini. Baik, insya Allah Mas. Model sosial tadi. Ya, model sudah kenal dengan poro-poro, dengan para tokoh-tokoh. Itu yang menjadi modal sosial saya. Insya Allah saya bisa sowan dan beliau-beliau berkenan untuk mendukung, karena alhamdulillah walaupun dengan waktu yang sangat pendek ini, beberapa sebelum saya sowani mereka sudah secara langsung WA mengucapkan, sehingga mungkin di podcast ini saya sampaikan mohon maaf sekali, saya harus jawab satu persatu, dan seperti tsunami ternyata. Masuknya WA itu banyak sekali. Mungkin kalau nggak pas saya buka, nggak pas masuk, nggak bisa kejawab. Jadi mungkin yang telepon mungkin ya, kecuali pas telepon lagi acara, Mas nanti saya telepon lagi. Itu pun ya tidak telepon lagi, sudah masuk lagi. Tapi alhamdulillah modal sosial yang sudah saya lakukan, beliau-beliau poro-poro sudah kontak dan siap mendukung. Tinggal nanti waktunya disesuaikan dengan jadwal saya. Saya tuh bersyukur sampai kadang nangis ya, selalu saya menangis. Kok Allah itu paling berkah berkahnya kok banyak sekali gitu. Mereka alhamdulillah secara langsung kontak kepada kita. Mungkin melihat kok tak WA orang dijawab telepon gitu ya. Kemarin waktu diisi kemarin saya masih ingat apa yang disampaikan sama Mas. Apalagi kemarin sudah mendekati mau ujian. Itu jenengan banyak sekali WA, SMS, dan jawabannya itu sekali sederhana. Mas bantunan aku dan iso bantu jenengan. Lah ini loh aku, wah ini kelihatannya hampir semua yang telepon dikasih jawaban seperti itu, baik mereka yang mengucapkan selamat maupun yang siap membantu di lapangan. Dan jawaban itu sangat-sangat mengena, Mas. Ya, jadi izin kalau saya itu mungkin apabila Allah berkehendak saya menjadi wakil wali kota. Insya Allah menjadi wakil wali kota itu bukan karena mencari uang, bukan mencari pekerjaan. Sebenarnya dari sisi
usaha saya sudah cukup ya, anak istri dan keluarga saya. Tapi karena begitu mendapatkan rekomendasi, apa ini ya yang selalu dikatakan Pak Rudi, Ketua DPC Solo, bahwa meraih kekuasaan untuk bisa memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Maka saya simpulkan, ketika teman-teman dewan menjadi legislatif, dia harus memperjuangkan masyarakat. Ya, dia harus memperjuangkan apa yang menjadi tugas dari partai. Sehingga saya ambil kesimpulan, saya kalau diberi amanah menjadi kepala daerah, berarti saya bisa banyak bantu orang lain. Yang kemarin mungkin 5-10 orang. Ya. Mungkin besok berkali-kali berlipat-lipat. Yang itu saya simpulkan bahwa bantu saya untuk bisa melayani Anda. Jadi saya akan bisa melayani penjenengan semuanya dengan baik. Ya. Kalau penjenengan bantu saya memenangkan, meraih kekuasaan ini, menjadi wakilnya Pak Teguh, menjadi wakil wali kota Surakarta. Oh ya. Walaupun semua keputusan di Pak Teguh, tapi kan kami bisa menyampaikan kepada beliau. Dan saya yakin beliau punya kebijakan hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Dikoyo Mas Bambang yang ngurusin, oh siap Bapak, kan begitu. Kita berbagi tugas, berbagi peran, berbagi pekerjaan, kira-kira seperti itu. Ya oke Mas, terima kasih sekali. Siang kali ini kita mendapatkan jawaban yang menyejukkan dari Mas Bambang Nugroho atau alias Mas Bambang Gage. Pas lulus, pas lolos ya. Pas lulus, pas lolos. Lolos dulu Mas. Oh ya, lolos dulu baru lulus. Ya, itu kemarin apa Mas Bambang baru saja tanggal 31 Mas ya. Tanggal 30 melulus disertasi S2 di ISI dan sekarang lolos jadi calon wakil wali kota dari PDI Perjuangan dan sudah mendaftarkan ke KPU. Demikian teman-teman, kita akhiri podcast pada siang kali ini. Kita berjumpa lagi pada podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, merdeka! 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 Terima kasih. Calon wali kota. Siap. Wes Mas, matur nuwun Mas.